Orang Mesir kuno adalah salah satu budaya yang paling terkenal dan diteliti dengan baik dalam sejarah. Tetapi masih ada hal-hal aneh yang ditemukan setiap tahun yang mengingatkan kita betapa sedikit yang kita ketahui tentang bagian sejarah ini. Hari ini kita menyelam untuk mencari tahu lebih banyak dari yang sempurna kapal yang diawetkan ke makam Firaun legendaris yang tak tersentuh. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal teraneh yang ditemukan di Mesir. Kapal Khufu. Jelas piramid telah diakui di seluruh dunia sebagai contoh paling terkenal dari teknik Mesir. Tapi jika kalian bertanya kepada kami artis pengisi suara yang berbakat, kami angkat tangan. Tetapi dalam beberapa hal Mesir kuno kapal Khufu juga layak berada di sana. Maksud kami lihat berapa lama itu bertahan tanpa berubah menjadi mumi di Mesir kuno 2500 sebelum Masehi. Orang Mesir menyegel beberapa kapal di lubang di kaki piramida besar. Rencananya kapal itu akan digunakan di akhirat ketika orang Mesir meninggal. Tentu saja kita tidak tahu jika itu benar-benar terjadi. Tetapi akan menarik untuk melihat berabad-abad kemudian Kamal Helmek menemukan kembali kapal itu dan tercengang melihat bahwa kapal itu terpelihara dengan sempurna. Membuat kapal utuh tertua di dunia ini terpelihara dengan sangat baik, bahkan para ahli mengatakan, kapal itu dapat ditempatkan di sebuah danau atau sungai hari ini dan akan dapat berlayar. Sekarang yang berkualitas para ahli teknik Mesir kuno bekerja tanpa lelah untuk memasang kembali kapal ke kejayaan aslinya dan dengan cepat menyegel kesepakatan untuk menampilkannya kepada publik. Sejak tahun 1982 kapal itu dipajang di museum yang dibangun khusus di Kompleks Piramida Giza. Pada tahun 2021 kapal dipindahkan ke Museum Besar Mesir, di mana siapapun dapat melihat bagian sejarah yang luar biasa ini. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Pada perjalanan baru-baru ini ke piramida besar dan arkeolog menggunakan robot unik untuk menjelajahi lorong-lorong peninggalan yang dianggap belum pernah dieksplorasi. Apa yang ditemukan orang ini di Mesir mengejutkan seluruh dunia. Robot menemukan ruang tersembunyi di balik dinding, tanda yang tidak dapat dijelaskan dan ditemukan di dalam sumur ini. Tampaknya makhluk seperti serigala yang aneh, tidak seperti apapun dalam pengetahuan Mesir kuno yang skeptis menyebutnya palsu. Tetapi kalian yang menilai, apakah ini tipuan yang rumit atau bukti asli dari sesuatu yang aneh? Seperti biasa berikan komentar di bawah dengan hashtag topik Miss B. Susenes 1. Perampok pemberani pertama di Mengerti menjadi sangat bersemangat ketika datang ke krip Mesir kuno. Mungkin itu janji barang antik yang tak ternilai di dalam atau mungkin itu hanya sensasi berpotensi dibunuh oleh mumi pendendam. Apapun itu mereka tampaknya suka mencuri dari Firaun mati. Pada tahun 1940 Profesor Pierre Monet menemukan makam Firaun yang tak tersentuh. Susenes yang pertama rincian pemerintahan, Susenes sebagai Firaun diperdebatkan. Tetapi diketahui bahwa dia adalah penguasa yang mengubah Tenis menjadi ibu kota yang terhormat dan terbentuk. Sepenuhnya mengingat warisan yang mengesankan, itu mengejutkan. Bahwa tidak ada yang pernah mencoba untuk membobol ruang bawah tanah, tetapi ketika Monet masuk ke dalam, dia menemukan harta karun berupa barang antik yang tidak terganggu oleh waktu. Di antaranya topeng pemakaman emas raja sarkofagusnya dan peti peraknya. Semua temuan berharga yang telah menemukan rumah di pameran museum di seluruh Mesir. Mengingat perampokan makam sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang disetujui untuk sebagian besar sejarah Mesir. Itu benar-benar mengejutkan bahwa tidak ada yang mencoba untuk membobol naskah. Mungkin film Mumi benar-benar memiliki efek menakutkan pada mereka yang bersedia untuk berani hidup mereka untuk sedikit emas. Mesir kuno itu pasti membuat kami berpikir dua kali untuk menonton film yang menampilkan mumi. Bayi Tutankhamen. Ketika bayi Tutankhamen meninggal, dia baru berusia 19 tahun, pemerintahannya menjadi yang paling terkenal dari semua Firaun Mesir. Namun dia tidak memiliki anak dan dengan demikian tidak meninggalkan warisan genetik, kecuali dia melakukannya. Menurut seorang profesor dari Universitas Manchester, Profesor Robert Connolly yang telah mempelajari sisa-sisa mumi raja dan umumnya terobsesi dengan Tutankhamen. Sejak tahun 1960 Firaun memang memiliki anak. Tentu saja ahli Mesir kuno di seluruh dunia telah lama mengetahui bahwa Tutankhamen dimakamkan dengan sisa-sisa 2 janin. Hanya saja Connolly sangat percaya bahwa janin adalah anak kembar yang hampir pasti ayah dari Tutankhamen. Bagaimana dia mencapai kesimpulan itu? Dia mempelajari golongan darah theta dari mumi. Ilmu pengetahuan manusia itu cukup liar. Siapa yang mengira, kalian hanya bisa menjalankan tes darah pada mumi? Ternyata Tutankhamen memang punya anak atau hampir punya anak. Agak susah beritahu keadaannya.
Tetapi kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa kita masih belum tahu semua yang perlu diketahui tentang bayi raja dan itu cukup menarik. Semua hal dipertimbangkan, siapa yang tahu mungkin ada hantu di suatu tempat. Oxyrhynchus papyri. Apa itu paprologis? Pada insting kalian mungkin menganggap itu adalah beberapa versi kuno yang unik dari tebakan paparazzi. Tetapi kalian akan salah. Seorang ahli kertas adalah seseorang yang mempelajari manuskrip kuno dan dari semua budaya di dunia. Orang Mesir kuno adalah subjek studi yang sangat populer di akhir 19 dan awal 20. Berabad-abad paprologis Bernard Payne Grenfell dan Arthur Surge Hunting sedang menjelajahi Mesir mencari beberapa manuskrip kuno ini. Dan di mana lagi kalian akan melihat selain sampah tua, Dump Grenfell and Hun menemukan sekelompok manuskrip yang berasal dari tahun 640 dan 32 sebelum Masehi. Naskah-naskah itu kemudian ditentukan menjadi sekitar 10 sastra dengan sisanya menjadi koleksi publik dan dokumen pribadi. Dokumen-dokumen ini termasuk penilaian pajak, horoskop, inventaris, korespondensi resmi, dan lebih banyak membantu melukiskan gambaran budaya Mesir kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Grenfell telah berburu, secara tidak sengaja menemukan salah satu catatan paling komprehensif tentang kehidupan di Mesir kuno yang pernah ditemukan. Dan hanya untuk ingatkan kalian lagi, mereka menemukannya di tumpukan besar sampah di tempat pembuangan. Jadi lain kali jika kalian ingin menghasilkan uang, pergi saja ke tempat pembuangan. Makam Cafe 5. Jika kalian menelusuri sejarah dan membuat catatan, kalian mungkin akan menemukan lembah para raja, salah satu tempat yang paling banyak digali di bumi. Tetapi lebih dari sekedar tempat peristirahatan Tutankhamen, itu juga rumah bagi makam Cafe 5. Ironi besar makam Cafe 5 adalah bahwa itu telah ditemukan beberapa kali sepanjang sejarah, pertama pada tahun 1825 oleh James Burton. Kemudian pada tahun 1902, Howard Carter yang menggunakannya sebagai tempat pembuangan. Namun tak satu pun dari penjelajah hebat ini dapat melewati beberapa kamar pertama. Dan diasumsikan tidak ada yang istimewa tentang itu. Maka pada tahun 1995, timnya menemukan bahwa makam Cafe 5 adalah makam terbesar di lembah para raja yang diyakini sebagai rumah sebagian besar anak-anak Ramsa yang kedua. Lebih dari 130 kamar atau kamar telah ditemukan sejak tahun 1995 dan lebih banyak lagi yang masih ditemukan menurut Egiptologis. Penemuan yang paling dramatis dan terkenal sejak makam Tutankhamen pertama kali ditemukan pada tahun 1922 dan mengingat mereka masih menemukan lebih banyak dan lebih banyak ruang di dalamnya. Sepertinya akan tetap ada seperti itu untuk beberapa waktu, setidaknya sampai beberapa arkeolog menemukan sistem kereta bawah tanah atau sesuatu yang lain. Kota emas yang hilang. Jujur, ketika kalian memikirkannya, Indiana Jones hanya bisa tinggal di Mesir dan menemukan semua harta yang dia inginkan, setelah semua cerita belaka dan jumlah penemuan yang dibuat setiap tahun di Mesir tidak terpikirkan. Pada bulan September tahun 2020, ahli Mesir terkenal Zahi Hawass dan timnya memulai penggalian di dekat Luxor, Mesir. Mereka mungkin berharap menemukan beberapa alat kuno dan beberapa koin tua atau mungkin 1 atau 2 piala. Tapi tidak, mereka menemukan cawan suci dari semua denda, mungkin bukan cawan suci. Mereka menemukan kota emas yang hilang. Menurut Hawass, temukan adalah kota kuno terbesar yang pernah ditemukan di Mesir. Para ahli memberi tanggal kota itu pada masa pemerintahan Amenhotep III, salah satu Firaun paling kuat di Mesir antara 1391 dan 1353 sebelum Masehi. Orang-orang yang menemukan kota itu datang untuk menamakannya Aten. Itu benar-benar tidak setiap hari kalian menemukan kota emas kuno yang hilang. Sebenarnya itu jauh dari kejadian umum yang mungkin bisa didapat, tetapi fakta bahwa kelompok penjelajah pemberani ini berhasil melakukannya tanpa menemui satupun Nazi atau kuil malapetaka, baik itu cukup mengesankan. Indi akan bangga. Obelis yang belum selesai. Apa itu obelis? Obelis adalah monumen tua yang besar. Kata itu mungkin asing dan aneh, tapi untungnya mereka cukup mudah untuk mengenali yang satu ini. However, mungkin lebih terkenal karena belum selesai. Pada tahun 2005, sekelompok arkeolog sedang menjelajahi tambang Aswan ketika mereka menemukan obelis yang belum selesai ini. Tidak butuh waktu lama sebelum para ahli menentukan bahwa itu adalah obelis kuno terbesar yang diketahui menurut para ahli. Monumen itu awalnya dipesan oleh Topi Sepsuit, seorang Firaun yang memerintah antara 1479 dan 1458 sebelum Masehi. Tidak diketahui secara pasti mengapa dia memesan monumen seperti itu. Namun para ahli Mesir percaya bahwa itu mungkin untuk melengkapi ciptaan yang kemudian dikenal sebagai obelis. Karena kita semua tahu setiap obelis membutuhkan aksesori yang cocok dan hanya dari pengalaman itu.
Bahkan lebih baik jika kalian benar-benar tahu selesai membangunnya. Obelis yang belum selesai tampaknya ditinggalkan ketika retakan mulai muncul di granit. Tetapi jika itu benar-benar selesai, itu akan berukuran sekitar 138 tinggi kaki dan beratnya hampir 1.200 ton yang dengan mudah akan membuatnya lebih besar daripada obelis Mesir kuno yang pernah dibangun. Sehingga bahkan peradaban kuno terobsesi untuk menjadi yang terbesar. Mumi muda. Pada tahun 1958 seorang arkeolog Italia sedang menjelajahi gua-gua di barat daya Libya, seperti yang dilakukan ketika berlibur, tapi perjalanan ini tidak berakhir dengan selfie dan sebuah kartu pos. Arkeolog menemukan sisa-sisa mumi seorang anak laki-laki berusia 2,5 tahun di salah satu gua. Hal yang paling aneh tentang itu, meskipun mumi itu jauh lebih tua daripada yang lain yang ditemukan. Dalam sejarah Mesir memberitahu kita bahwa mumi itu diproduksi oleh budaya penggembala ternak yang menempati banyak Afrika Utara termasuk Sahara yang pada saat itu adalah sabana. Ada sesuatu yang perlu diingat untuk malam permainan kalian berikutnya. Gua juga menampilkan beberapa temuan lain yang menghubungkan kembali ke budaya Mesir. Termasuk seni cadas berkepala anjing, figur manusia dan jenis dekorasi tembikar yang unik yang kemudian ditemukan tembikar di lembah selatan Nil yang mengkonfirmasi hubungannya dengan budaya Mesir. Tetapi kembali ke zaman mumi itu tampaknya lebih tua dari mumi Mesir yang sebanding, dan itu menimbulkan cukup banyak pertanyaan untuk satu hal. Ini menunjukkan bahwa orang Mesir bukan yang pertama di wilayah itu untuk memumikan orang mati. Jadi siapa yang melakukan ini? Bagaimana lama tradisi ini berlangsung? Dan apakah orang Mesir pernah mengambil pengaruh dari budaya ini? Pertanyaan besar, kita tidak punya jawaban untuk itu semua. Patung Sekhmet. Seperti yang kita semua tahu sekarang, orang Mesir mencintai dewa dan dewi kuno. Mereka tidak masalah jika mereka memiliki kepala anjing atau singa aneh. Mereka hanya mencintai dewa mereka. Jadi jelas mereka mengikuti aturan emas. Jika kalian menyukai sesuatu atau seseorang, membangun patung untuk mereka. Patung-patung yang luar biasa ini menggambarkan Sekhmet dewi Mesir kuno dan untuk berjaga-jaga. Jika kalian tidak yakin betapa dia dicintainya, mereka ada di mana-mana, dan maksud kami patung Sekhmet telah ditemukan di mana-mana di seluruh Mesir. Patung Sekhmet telah ditemukan di seluruh Mesir, Tebes, Karnak, dan banyak bagian Afrika lainnya, dan dirancang dengan jelas untuk mendorong pengikut agar menyenangkan dia. Jika kalian tidak yakin mengapa kalian menyukai patung Sekhmet, memiliki beberapa kecenderungan kekerasan yang sering menyebabkan kehancuran dan penyakit. Jadi pengikut dianjurkan untuk berdoa dan berikan persembahan kepada patung itu. Dengan cara itu kita dapat memastikan dunia tetap damai. Seseorang lebih baik mulai menghormati patung-patung ini. Para ahli telah memberi tanggal patung-patung itu kembali ke kerajaan baru Mesir selama dinasti ke-18. Dan tetapi kemudian, seperti yang kita semua tahu, tidak ada tanggal akhir untuk cinta Mesir dewa dan dewi, karena dewa adalah untuk hidup, bukan hanya sebuah dinasti. Rosetta Stone. Berapa banyak bahasa yang kalian dapat berbicara? Jika lebih dari satu, kalian mengesankan. Jika lebih dari 5, kalian mungkin pembohong. Ketika beberapa bahasa tidak dapat dipahami, atau setidaknya mereka hanya menentang pemahaman manusia konvensional atau rasional. Rosetta Stone datang pada tahun 196 sebelum Masehi. Raja Ptolemy Epiphanes mengeluarkan dekrit di Memphis, Mesir. Dekrit itu ditorehkan ke baja grenadierit, 32 kali di Mesir menggunakan hieroglif dan skrip demotik, dan sekali dalam abad Yunani kuno. Kemudian pada Juli tahun 1799 perwira Prancis Pierre-François Bouchat menemukan batu yang sejak itu telah dipindahkan, ditinggalkan, dan digunakan sebagai bahan untuk membangun bangunan batu. Itu menghasilkan banyak kegembiraan karena teks hieroglif kuno tidak pernah secara resmi diuraikan. Segera teks tersebut diedarkan di sekitar museum dan cendekiawan Eropa, dengan semua orang berdesak-desakan menerjemahkan teks dan mencari tahu bagaimana hieroglif bekerja sekali dan untuk semua, dan tampaknya mereka berhasil dalam tujuan itu. Batu Rosetta terbukti menjadi kunci untuk akhirnya membuka rahasia bahasa misterius. Ini hanya alasan lain bahwa kita semua harus lebih bersemangat untuk menemukan batu aneh. Nah, itu dia beberapa hal teraneh yang ditemukan di Mesir. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.